Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, sholat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua yang hadir di sini, insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang ini kita kedatangan Ustadz Asy'ari. Beliau mumpuni dalam masalah syiroh. Jadi untuk kajian saat ini beliau nanti kita fokuskan di kajian tentang syiroh atau sejarah. Bisa sejarah tentang Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, atau Salahuddin Al-Ayyubi yang pahlawan perang salib. Nanti kita minta bisa terserah, nanti ada request dari jamaah sekalian. Mungkin tidak panjang lebar, baiklah kita simak kajian ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saya mengucapkan khusus kepada Pak Haji Teguh atau kepada manajemen MTI yang telah mengundang kami untuk mengisi kajian di siang hari ini. Dan insya Allah pembahasan kita adalah sirah. Dan ini sesuatu pembahasan yang cukup penting, karena pelajaran sirah atau sejarah-sejarah Islam itu akan memberikan kekuatan iman, akan memberikan kekokohan iman. Makanya Pak, kenapa saudara kita di Palestina dalam kondisi teraniaya, kalau secara akal mereka itu mungkin sudah seharusnya itu menyerah, itu Pak. Tetapi mereka dalam kondisi seperti itu, apa yang menjadikan mereka kokoh dalam pendirian mereka, dalam keyakinan mereka, tidak lain adalah sejarah. Palestina itu memiliki sejarah dari masa ke masa, yang memang muncullah dari sana para al-anbiya, muncullah di sana orang-orang yang saleh, Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang masyhur. Mereka muncul dari negeri Palestina. Dan ini penting Pak, surah ini penting. Sebelum kita bahas tema Pak ya, kita ini banyak dilupakan dengan sejarah. Dan bahkan kita ini banyak yang dijadikan apa Pak, semacam kayak tipu daya propaganda barat. Contohnya apa? Bapak mungkin sering melihat film Hollywood, di mana Hollywood itu menggambarkan bajak laut yang dengan mata satu. Sebetulnya mereka itu ingin menjatuhkan Islam. Ada di sana itu Barbarossa. Barbarossa itu adalah seorang pelaut Muslim yang bisa menaklukkan negeri Barat. Mungkin Bapak tahu zombie. Zombie itu adalah digambarkan dengan suatu hal yang menakutkan. Padahal zombie itu adalah seorang tokoh yang berhasil mengislamkan orang-orang Brazil. Ini propaganda dari orang-orang Barat.
agar kaum muslimin lupa dengan para tokoh-tokohnya. Padahal tokoh-tokoh Islam sampai Bapak itu dalam sejarah Indonesia pun itu sampai ada saudagar seorang perempuan, cuman saya dilupakan namanya. Beliau mengucurkan miliaran rupiah kalau dikonversikan pada saat ini untuk membeli kapal-kapal untuk membawa para pejuang-pejuang Islam menaklukkan penjajah. Dan Bapak tahu sendiri tentang kisahnya Maulana Malik Ibrahim yang di Gresik. Bagaimana beliau dapat mempersatukan Indonesia yang ada di Mojokerto, yang padahal saat itu terjadinya kekeringan. Akhirnya Maulana Malik Ibrahim bahkan tidak hanya sekedar kekeringan, itu terjadi konflik Pak di Mojokerto itu. Tapi Maulana Malik Ibrahim bagaimana memperbaiki itu semua, di antaranya salah satunya adalah membuat sistem irigasi yang akhirnya mempersatukan orang-orang yang saat itu ada, akhirnya masuk ke dalam Islam. Itu. Nah ini tokoh-tokoh penting maka saya katakan. Agar apa? Menjadikan iman kita kuat, keyakinan kita kuat. Adapun yang menjadi tema pada hari ini Pak adalah hikmah dari perang Hunain. Wah ini hikmahnya banyak Bapak Ibu. Jadi singkat cerita Pak, Hunain itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Jadi kan Nabi itu sempat dikeluarkan dari Mekah. Jadi negara kafir Quraisy 360 berhala Pak di sana. Akhirnya Nabi taklukkan, dihancurkan semua itu berhala, tidak disisakan satupun, semuanya dihancurkan. Nah Nabi kurang, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menaklukkan orang-orang Hawazin. Jadi kalau misalkan Bapak itu dari kalau umroh, semoga Allah mudahkan Pak. Amin, amin, amin ya Allah. Itu Mekah, nanti ke Taif. Itu antara Mekah dengan Taif itu ada namanya suku Hawazin Pak. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. Dan mereka adalah suku yang kuat Pak, dari hartanya, dari pasukannya, dari kekuatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah melakukan kota Mekah kayaknya masih kurang, sehingga suku Hawazin ini harus ditaklukkan. Makanya Nabi membawa pasukan itu yang banyak sekali Pak, sampai keluarlah kalimat yang sombong ini Pak dari orang-orang yang baru masuk Islam. Kami jangan dikalahkan dengan banyaknya kami. Yang akhirnya itu sempat mau kalah Pak, sampai sekitar petang. Alhamdulillah orang-orang Ansor itu Pak maju ke depan. Akhirnya kita mendapatkan kemenangan itu Pak. Yang menakjubkan bagi kita Pak, yang menakjubkan bagi kita adalah Nabi dan para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan harta rampasan perang banyak sekali Pak. Sampai dikatakan oleh para ulama, Nabi itu mendapatkan onta saja itu 25.000. Nah sekarang kalau 25.000 Pak, kali 20 juta satu ekornya. 25.000 kali 20 juta berapa Pak Haji? 5 miliar ada? 25.000 500 miliar. Nah, ini dikatakan di sini Pak. Kambingnya 40.000. Nah, kalau satu ekor kambing 2 juta aja. Terus berupa uang itu 40 uqiyah, 40.000 uqiyah. Uqiyah itu dia bentuknya perak. 1 gram perak aja taruh 20.000. Itu saking banyaknya. Cuman saking banyaknya harta itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak berikan kepada orang Ansor Pak, sedikit pun gak diberikan. 1% pun gak diberikan kepada orang Ansor, padahal orang Ansor yang telah berjuang di dalam mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi itu menang. Makanya Pak terjadi kecemburuan. Nabi ini udah gak sayang sama kita. Nabi mungkin kembali ke Mekah, gak mau lagi tinggal di Madinah. Terjadilah desas-desus Pak. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah ngomong Pak, karena pengang ini Pak telinganya.
Pengang sekali Pak. Gak tega kalau seandainya Nabinya Muhammad SAW dibicarakan, diungkapkan, diomongin. Akhirnya saat Ibn Ubadah datang kepada Nabi SAW, ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau tuh tidak adil. Engkau kenapa kok harta itu ada pembicaraan di tengah-tengah orang Ansor, kayaknya gak menerima dengan pembagian engkau ya Rasulullah. Yaudah kumpulkan mereka, kumpulkan. Buat tenda yang besar. Pokoknya orang Ansor masuk, gak boleh satu orang pun dari Quraisy ini masuk ini Pak. Gak boleh pokoknya. Hanya untuk orang Quraisy. Hanya untuk orang Ansor. Pokoknya gak boleh ada nih. Orang Quraisy mau masuk diusir oleh Nabi SAW sahabat. Karena ini majelis khusus orang-orang Ansor. Orang Quraisy muhajirin. Bukan. Quraisy itu di antara Quraisy itu muhajirin. Tapi tidak semua orang Quraisy itu masuk muhajirin. Itu Pak. Karena nanti orang Quraisy itu ada yang baru masuk Islam, ada orang yang hijrah. Contohnya seperti Abu Bakar itu muhajirin Quraisy. Tapi Abu Sufyan bukan orang muhajirin dia, tapi orang Quraisy dia. Kemudian Hakim bin Hizam, dia orang Quraisy, tapi bukan orang muhajirin dia. Karena orang muhajirin itu ya orang-orang yang hijrah awal-awal itu, orang Quraisy saja. Akhirnya apa Pak? Dikatakan oleh Nabi SAW, sampai dikatakan oleh Nabi SAW ketika kumpul, dikatakan oleh Rasulullah ya ma'sal ansor, ma maqalatun balagatni ankum wajadtumuha fi anfusikum. Ada apa sih kalian ini? Kok bisa gitu loh kau mengatakan satu perkataan tentang saya? Apa sih yang kalian dapatkan? Apa sih yang kalian temukan, Ansor? Kok bisa kau itu membuat desas-desus? Ini sih Nabi. Ini tuh Nabi. Di hadapan kalian itu Nabi, saudara. Segala gerik Nabi itu sudah diarahkan oleh Allah, Pak. Jangan salah. Akhirnya dikatakan, ayolah kita hitung-hitungan. Siapa yang diuntungkan selama ini? Engkau diuntungkan atau saya diuntungkan? Akhirnya Nabi SAW ini Pak berbicara dengan Ansor ini, berbicara tentang siapa yang diuntungkan, kalian atau saya? Ayo kita hitung. Kalian dulu dalam keadaan tersesat. Ingat gak kalian ketika musim haji, sebelum kami hijrah ke kota Madinah, kalian kucluk-kucluk datang 7 atau 11 orang menyatakan keimanan kepada kami. Saya beriman kepadamu ya Rasulullah SAW. Saya meyakini engkau adalah seorang utusan. Pak, itu ketika Baitul Aqabah Pak, orang Ansor itu datang dari Madinah Pak ke Mekah. Itu sampai apa Pak? Ada jin itu Pak. Dikatakan dalam kitab Al-Mubarakfuri Pak, itu ketika di Mina itu sampai ada suara menggelegar Pak. Ketika orang Ansor itu ingin berbaiat, tiba-tiba ada suara, orang-orang Quraisy, di sini ada orang-orang Madinah ingin iman kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Nabi apa Pak? Jin, kata orang-orang Ansor juga, ini pedang-pedang kami. Kalau engkau ingin bertarung, ayo bertarung dengan saya. Kalian dalam keadaan tersesat ketika musim haji, kucluk-kucluk datang ke Mina menyatakan keimanan, sampai kan terjadi Baiatul Aqabah yang kedua itu Pak, sekitar berapa belas lagi itu Pak. Kalian dalam keadaan tersesat, akhirnya kalian mengenal saya berikan arahan, engkau menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Engkau dalam keadaan susah Pak. Madinah itu Pak, antum saja kalau seandainya umroh musim panas atau musim dingin, itu bisa bedakan antara Madinah Mekah Pak. Kalau udah berapa hari ini kadang-kadang kering nih. Memang begitu Pak. Kalian itu dalam keadaan susah dulunya. Kemudian datanglah kita hijrah, datanglah Nabi Muhammad SAW, bahkan membawa saudagar orang-orang yang cerdas, Abu Bakar sampai Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah Pak. Abdurrahman bin Auf itu hijrah sama Nabi Pak. Apa coba? Cuma minta ditunjukkan mana pasar. Itu Pak. Saking canggihnya Allah bilang, kalian ketika mengenal saya, akhirnya apa? Allah berikan kecukupan kepada kalian.
Gak sadarkah kalian? Ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, mengenal saya, Allah berikan kepada kalian itu kecukupan. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ingat tidak dulu orang Khazraj dan orang Aus dari orang-orang Ansor saling bertikai, saling bermusuhan, saling membunuh. Datang saya Bapak, disatukan hatinya. Hati itu disatukan, dilembutkan lagi, kan akhirnya bersaudara itu Pak dengan Ansor itu Pak. Makanya Pak, ketika Nabi datang ke kota Madinah Pak, pertama kali yang Nabi lakukan itu Pak SAW itu adalah mempersatukan orang Ansor Pak. Itu pertama kali Pak. Inilah strategi Nabi itu Masya Allah Pak. Antum kalau baca sirah, ketika Nabi ke Madinah, Nabi itu melihat hal-hal yang paling terbaik, apa dahulu yang dilakukan, apa dulu yang akan agak kesampingkan. Ternyata yang Nabi lakukan apa Pak? Mempersaudarakan Ansor. Setelah Ansor dipersaudarakan, baru mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Itu Pak. Tidak ingat ke kalian? Gara-gara siapa? Saya. Akhirnya Bapak kata orang Ansor, engkau benar ya Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya lebih mulia. Tapi Pak, Masya Allah Pak, kita tuh punya Nabi Pak, utusan itu seharusnya Pak bersyukur Pak. Nabi itu tuh orang itu kan otoriter Pak. Beliau seperti ini Pak, tapi mengajak diskusi, ajak bicara. Coba kau jawab dong Ansor. Coba kau jawab wahai Ansor. Sampai mengatakan Nabi SAW, wahai Ansor jawablah, dan Ansor pun mengatakan, bimadza nujibuka ya Rasulullah SAW, dengan apa kami ini menjawab ya Rasulullah SAW? Engkau benar, engkau adalah orang yang dibenarkan. Kami tidak mampu menjawabnya ya Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi ngajarkan. Itulah Rasulnya Muhammad SAW. Tidak mengajarkan kepada kita kesombongan atau merasa benar sendiri. Tapi Nabi apa? Ayo saya ajarkan jawabnya. Kata Nabi Pak, apa saya ajarkan? Demi Allah, kalau engkau ngomong, kalau engkau bicara wahai Ansor, akan saya benarkan. Gak salah engkau wahai Ansor. Gini nih jawabnya, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, engkau dalam keadaan hina. Siapa yang mengangkat derajatmu? Kamilah orang-orang Ansor. Kenapa kau tidak jawab itu wahai Ansor? Menjawab bahasanya engkau diusir dari Mekah, keluar ke Madinah. Siapa yang menerima? Kami orang-orang Ansor. Tambah tertunduk Ansor Pak, gak bisa jawab. Tambah malu Pak. Itu langsung tunduk gitu Pak. Dikatakan di sini dia tambah malu Pak, gak bisa jawab apa-apa itu Pak. Sampai dikatakan, engkau dalam keadaan tidak membawa sesuatu pun dari Mekah. Siapa yang ngasih Pak? Masya Allah Pak. Itu ketika baru hijrah itu jangan kita mikir itu memang lapang Pak. Ketika baru hijrah, Nabi itu sampai pernah Pak ke Masjid Nabawi, ketemu sama Abu Bakar sama Umar. Kaget Nabi Pak. Kenapa siang-siang di sini? Apa katanya Abu Bakar Umar? Lapar ya Rasulullah. Jadi memang mereka kekurangan Pak. Kata Nabi SAW, ayo kita ke rumah orang yang pertama kali saya datang ke Madinah, dia yang menjamu saya. Akhirnya apa Pak? Disembelihin kambing, dikasih kurma, dikasih minuman dan lainnya. Itu Pak. Tapi Nabi ajarkan engkau, kenapa kau tidak jawab itu? Tambah malu Pak. Gak bisa jawab apa-apa itu orang-orang Ansor. Akhirnya, akhir dari kisahnya adalah Nabi mengucapkan tentang alasan. Kenapa kok saya itu harus ngasih kepada orang Quraisy? Kenapa aku tidak memberikan kepada kalian? Kenapa? Dikatakan oleh Nabi SAW, tidakkah engkau ridho wahai Ansor ketika saya berikan kepada orang-orang Quraisy? Kenapa? Karena mereka orang-orang baru masuk Islam, seperti Hakim bin Hizam, Abu Sufyan, kemudian juga beberapa sahabat yang lainnya. Mereka orang yang baru masuk Islam.
dengan harapan kami berikan berapa ratus onta, berapa puluh onta kami berikan mereka, Islamnya itu semakin membaik. Adapun orang Ansor itu nggak butuh keislamannya. Keislaman Ansor itu nggak butuh sama onta. Keislaman Ansor itu nggak butuh kepada kambing. Keislaman Ansor itu tidak butuh kepada uqiyah. Adapun mereka orang-orang yang baru masuk Islam, supaya Islamnya kuat, supaya keimanannya bertambah, saya berikan dia onta, saya berikan dia kambing, saya berikan dia uqiyah. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ala tardawna ya ma'saral ansar ayat haban nasu bisyai wal ba'ir wa tarji'una antum bi rasulillahi ila rihalikum. Kamu gak ridho Ansor kalau manusia pulang ke rumah mereka dengan membawa onta, bawa kambing, sedangkan engkau pulang ke rumah bawa saya, gitu Pak. Engkau pulang ke rumah bawa saya, mana yang lebih terbaik? Engkaulah yang paling terbaik. Sampai akhir singkat dari kisah ini Pak, apa? Nabi Muhammad SAW mendoakan Ansor, ya Allah rahmatilah Ansor, rahmatilah putra Ansor, dan rahmatilah putra dari putra Ansor. 3 keturunan didoakan oleh Nabi SAW. Apa hikmah dari ini semuanya Pak? Hikmah dari kisah ini adalah rahmat kasih sayang Allah itu tidak mesti dari dunia Pak. Tidak mesti dari jabatan, tidak mesti dari uang. Kita kan kadang-kadang melihat rahmat Allah itu apa? Kalau dikasih uang banyak, wah Allahnya sayang. Kalau dikasih mobil mewah, Allahnya sayang. Bukan. Ketika kita diberikan kemudahan tadi loh Pak, sholat duhur berjamaah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita beberapa waktu lalu kita bisa Ramadan sama istri, sama anak, sampai dalam kondisi Dzulhijjah kurban. Alhamdulillah kita masih banyak dimudahkan untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Itu rahmat yang terbesar Pak. Ini rahmat yang terbesar. Lihat berapa banyak dari saudara-saudara kita yang mereka jangankan untuk apa? Kerja sambil ngaji Pak. Kadang-kadang kerjaan akhirnya apa? Mengharuskan meninggalkan sholat sampai nggak puasa Ramadan, sampai ketemu keluarga aja juga susah Pak. Pak, lihat saudara kita jemaah di Palestina Pak. Sampai hari ini jemaah, sampai hari ini Pak. Sampai berapa waktu lalu yang di Rafah, ya, bukan tempat tinggal, pengungsian. Orang pada ngungsi di rudal. Sampai ada warga Rafah ngangkat bayi, kepalanya udah hilang. Ini nyata. Dan dunia semuanya menutup mata. Trump ketika ketembak apa, kena apa, lewat peluru atau apa, dunia ramai membahasnya kemarin, ya. Ketika saudara kita, tetapi mereka pembelajaran bagi kita. Kita ini diberikan keamanan, diberikan untuk menjalankan ibadah. Itu mudah. Ini loh rahmatnya Allah, inilah karunia Allah. Agar tuh kita tuh mengaca, hidup tuh jangan mengeluh aja dengan ujian, dengan musibah yang kita miliki. Saudara kita itu, Masya Allah, lebih menyedihkan jemaah. Dalam kondisi susah, sesusah-susahnya. Tetapi mereka sampai saya melihat Pak, ketika apa? Ketika sholat Id, mereka masih bisa menyempatkan sholat Id. Di mana Pak? Sekitaran puing-puing bangunan yang masjid yang udah hancur. Di situ pun seorang khatibnya mengingatkan untuk yakin sama Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Tapi kita nih Pak, kadang-kadang melihat rahmat itu Pak, bukan dari situ Pak, tapi melihatnya dari dunia, dari mobil yang mewah, rumah yang mewah, sampai kekayaan dan
Ansor, Nabi kita Muhammad SAW. Pak, ketika ke Masjid Nabawi itu kan ada kuburnya Nabi SAW ya Pak ya. Itu kuburnya Nabi SAW itu Pak. Dulu tuh bekas rumahnya siapa? Nabi bersama Aisyah. Jadi tempat kuburnya Nabi itu Pak, yang cuma muat 3 orang. Masa sisa 3 orang Pak? Itu kamarnya Nabi sama Aisyah Pak. Jadi ceritanya itu Umar bin Khattab itu ketusuk. Ya oleh Abu Lulu al-Majusi, Abu al-Majusi itu ditusuk. Akhirnya kan apa? Mengirimkan utusan kepada Aisyah. Coba minta izin sama ibunda Aisyah, boleh nggak saya kubur di kamarnya itu? Katanya Aisyah apa? Sebetulnya tinggal satu tempat itu buat saya, tapi ternyata yang minta adalah Amirul Mukminin, maka mau nggak mau saya kasih. Itu udah nggak muat sebetulnya, udah nggak muat. Itu adalah dulu bekas kamarnya Nabi. Artinya apa? Ekonomi Nabi, rumah Nabi dengan rumah kita lebih besaran rumah kita, Pak. Bapak pernah nggak dapat hadis? Rasulullah SAW datang ke rumahnya Aisyah, ngomong sama Aisyah, ada nggak sesuatu yang bisa saya makan hari ini? Apa kata Aisyah? Nggak ada. Ya kan? Apa kata Nabi? SAW, yaudahlah kalau begitu saya puasa aja. Nabi, Pak. Nabi. Di situ memberikan gambaran kepada kita, rahmat Allah itu tidak mesti dari harta yang banyak. Kita diberikan kesehatan, menjalankan ibadah, baik sama keluarga dan lain-lainnya. Ini adalah satu rahmat, Pak. Ini adalah sebuah rahmat. Mungkin ada 5 menit nih Pak. Ada pertanyaan dulu Pak, silakan. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Saya nanya sedikit. Waktu di Yastrib atau di Madinah itu ada beberapa suku atau beberapa kabilah kan yang kita kenal cuma suku Aus dan Khosros yang bertengkar saja. Dan apakah semua orang Madinah atau Yastrib itu disebut kaum Ansor? Hanya itu aja Ustaz. Di Madinah itu Pak, ada suku-suku seperti Yahudi Pak. Makanya inilah Pak ya, suatu daerah itu tidak bisa terlepas dari sejarah Pak. Kebanyakan di Madinah itu adalah Yahudi Pak. Itu kebanyakan. Nah sekarang Yahudi yang tempat-tempatnya Yahudi seperti diawali itu sekarang banyaknya orang Syiah Pak di sana. Jadi jangan kaget, Madinah itu banyak Syiahnya juga Pak. Itu ada yang notabene itu ada dahulunya orang-orang Yahudi Pak. Atau nanti ada suku-suku yang mereka terusnya pada munafik seperti Abdul bin Salul. Cuman di antara Ansor itu karena apa? Mereka adalah kaum-kaum yang menolong Nabi Muhammad SAW. Yang terkenal Khadijah dan Aus, 2 suku ini yang menolong Nabi SAW. Ada pun sukunya banyak. Makanya kenapa ketika perintah dakwah dengan cara terang-terangan itu sekitar 10 tahun sebelum Nabi hijrah itu udah turun itu Pak. Kenapa kok turun tentang perintah dakwah terang-terangan itu? Ayat sebelum itu tentang kaumnya Nabi Musa. Karena apa? Karena Nabi SAW akan menghadapi di antaranya ketika hijrah itu adalah orang-orang Yahudi yang akan banyak di Madinah. Seperti itu. Sehingga apa? Di Madinah itu nggak mesti awal Ansor saja, tapi banyak dari suku-suku Yahudi, dari yang lain-lainnya. Cuman kenapa kok kata Khadijah dan Aus? Itulah karena mereka adalah orang yang benar-benar siap mati untuk Allah dan Rasulnya. Contohnya Pak, ketika perang Badar. Perang Badar Pak, Nabi itu membawa, bukan pasukannya ikut perang Badar itu berapa? 313 pasukan nih Pak. 303 pasukan. Kurang lebih 256 itu orang-orang Ansor Pak. Kurang lebih 256. Sisanya orang-orang Muhajirin. Nabi sempat ragu-ragu Pak. Kenapa? Dari 313 yang 256 orang Ansor ketar-ketir Pak. Kenapa? Nah ini kebanyakan Ansor yang ikut. Kalau seandainya kebanyakan Ansor yang ikut, apa Pak? Nggak punya ikatan kekerabatan. Beda kalau Muhajirin.
Muhajirin punya ikatan kekerabatan. Kenapa? Mereka punya satu nasab dengan Nabi. Ansor enggak. Paham gak nih Pak nih? Makanya ketika perang Badar Nabi sempat meragukan orang-orang Ansor. Sampai apa akhirnya? Keraguan itu sampai dirasakan oleh orang Ansor, sampai ngomong Pak orang Ansor, ya Nabi SAW, engkau itu seakan-akan meragukan kami, kesehatan kami kepada engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah SAW, kalau seandainya, kan perang Badar itu dekat laut Pak, perang Badar itu dekat laut. Ya Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau memerintahkan kami untuk mengarungi bahtera lautan ini bersama engkau, ayo jalan ya Rasulullah. Itu Ansor Pak, itu Ansor Pak. Makanya kenapa dinamakan dengan Ansor? Karena mereka adalah orang yang setia, bahkan lebih setia daripada orang-orang Hawariyun. Lebih setia daripada apa? Siapa itu orang? Siapa itu Pak? Siapa Hawari itu? Sahabatnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jelas nih Pak. Lebih setia orang-orang Ansor daripada orang-orang Hawariyun. Jelas Pak. Suku-suku di Madinah itu banyak sekali Pak. Sebagaimana juga di Mekah. Cuma kan yang adalah suku Quraisy yang saya sebutkan. Karena apa? Berkaitan dengan nasabnya Nabi SAW. Jelas ya Pak ya? Ada lagi Pak? Lain Pak? Sudah kita tutup. Kita ya? Ada. Mungkin ini bisa kami sampaikan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.